Langit menggelap lebih cepat dari seharusnya, dan hutan tiba-tiba sunyi terlalu sunyi. Langkah pertama kami memasuki jalur pendakian terasa salah, seolah gunung itu sedang menahan napas menunggu. 5 remaja dinyatakan hilang sejak 3 hari lalu saat mendaki. Tak ada sinyal, tak ada panggilan darurat. Yang tersisa hanya pesan terakhir di ponsel salah satu dari mereka, kok jalurnya berubah. Saya adalah bagian dari regu SAR yang ditugaskan mencari mereka. Sejak awal, kompas kami beberapa kali berputar tak tentu arah. Peta seolah tak berguna. Gunung ini seperti menolak untuk dibaca. Di Basekam, para orang tua menunggu dalam diam yang menyakitkan. Seorang ibu terus memeluk jaket anaknya, sementara seorang ayah duduk menghadap hutan. Bibirnya komat kamit memanggil nama yang tak kunjung menjawab. Malam pertama pencarian, radio komunikasi kami terganggu. Di sela suara statis, terdengar tawa kecil tawa anak-anak. Padahal kami semua dewasa, dan tak satu pun tertawa. Tak lama kemudian, sesuatu berlari di antara pepohonan. Tubuhnya kecil, gerakannya cepat, matanya memantulkan cahaya senter. Sosok itu berhenti sejenak, lalu menyeringai. "Tuyun," bisik salah satu anggota, suaranya gemetar. Hari kedua, salah satu ayah bersikeras ikut naik. Anehnya, ia beberapa kali menunjuk arah yang tidak ada di peta. "Anak saya ke sana," katanya yakin. Saat kami tanya kenapa, ia menjawab lirih, "Tadi dia manggil jelas." Menjelang sore, kami menemukan remaja pertama. Ia hidup, tapi duduk memeluk lutut di bawah pohon tua, matanya kosong. Ia hanya berkata satu kalimat berulang kali, "Jangan jawab kalau dipanggil." Beberapa jam kemudian, 2 remaja lain ditemukan di lembah. Mereka penuh luka gores, tubuh gemetar, dan trauma berat. Mereka bersumpah melihat pocong berdiri di jalur pulang, diam, menghalangi jalan. Saat pocong itu mereka lewati, jalur di belakang tiba-tiba menghilang, hutan berubah. Mereka berjalan berjam-jam, tapi selalu kembali ke tempat yang sama. Ketika ditanya tentang 2 temannya, wajah mereka langsung pucat. Salah satu dari mereka menangis. Mereka ikut suara perempuan. Katanya tersesat dan minta ditemani. Malam ketiga, kami melihat pocong itu sendiri, berdiri di antara 2 pohon besar. Kain kafannya basah dan berbau tanah. Saat disenter, kepalanya perlahan menoleh, lalu lenyap begitu saja. Seorang ibu tiba-tiba berteriak histeris di dekat tenda. Ia melihat anaknya berdiri di tepi hutan, tersenyum, dan melambaikan tangan. Ketika dikejar, yang tersisa hanya jejak kaki kecil menuju kegelapan. Hari keempat, kami menemukan tas karir milik salah satu remaja yang masih hilang. Isinya rapi, makanan utuh, tak ada tanda panik. Seolah tas itu baru saja diletakkan, bukan ditinggalkan. Seorang ayah mendekati tas itu dengan tubuh gemetar. Dari arah jurang, terdengar suara memanggil, "Ayah, aku capek." Suara itu lalu tertawa pelan. Hari kelima, pencarian resmi dihentikan. Cuaca memburuk dan jalur semakin berbahaya. 2 remaja dinyatakan hilang tanpa jejak. Kami turun gunung dengan rasa kalah dan takut. 3 anak kembali. 2 lainnya tidak pernah pulang. Gunung itu kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa, padahal kami tahu hutan itu hanya memilih siapa yang boleh kembali dan siapa yang harus tinggal.